Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian yang duduk di kelas 5. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Sunda kelas 5 halaman 15 tentang kalimat aktif dan pasif ya, serta ngalarapkeun aksara gede. Namun sebelumnya kita lanjut materi, Ibu harap untuk subscribe-nya jangan lupa terlebih dahulu, kemudian bunyikan loncengnya serta berikan like untuk video-video yang Ibu buat untuk kalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Kalimat aktif jeung kalimat pasif. Artinya kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kita tulis di sini ada penjelasannya sedikit beserta latihan ya. Kita baca bersama-sama. Ayeuna orang diajar kalimat aktif jeung kalimat pasif. Perhatikan artinya sekarang kita belajar kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, ingat-ingat ya. Kalimat aktif ya, di sini ditulis kalimat aktif nyaeta kalimat nu jejerna migawe pagawean. Kalimat baris yang kedua perhatikan. Kalimat aktif yaitu, bisa dicatat ya. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya, jadi jejer itu artinya subjek ya. Subjeknya melakukan pekerjaan. Ya, migawe pagawean. Jadi jejernya ini, subjeknya ini melakukan pekerjaan ya. Kemudian nu disebut jejer yaitu nu dicaritakeun dina kalimah. Artinya yang disebut jejer atau subjek yaitu yang menceritakan ya dalam atau pada kalimat. Tah dina bacaan di luhur teh aya kalimat. Jadi ada bacaan di atas ya, ada kalimat. Maksudnya di halaman sebelumnya. Contoh nomor 1 di sini. Asih jeung Ema nuker main congkak teh. Ya. Asih dan Ema yang sedang bermain congkak. Sedang bermain congkak, sedang bermain congkak. Berarti jejernya yang mana? Jejernya itu Asih, ya. Jejernya itu Asih dan dia sedang bermain congklak. Perhatikan di sini. Nu dicaritakeun dina eta kalimah. Nih, kalimat pertama teh Asih jeung Ema. Jadi jejernya Asih jeung Ema. Ari caritaan ya, nu jadi pagaweanana. Caritaan itu artinya predikat ya. Jika predikat yang jadi pekerjaannya yaitu main congklak gitu. Coba kita lihat. Nah, ini sudah Ibu tulis di bawah ya. Yang pertama, Asih jeung Ema itu statusnya jejer atau subjek. Kalau bahasa Indonesia itu subjek S, kalau bahasa Sunda tuh J, jejer ya. Keur main congklak. Nah, keur main congklak ini artinya sedang bermain congklak. Berarti Asih melakukan pekerjaan ya. Asih dan Ema sedang bermain congklak. Nah, bermain congklak ini C, caritaan. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya predikat. Nah, ini contoh pertama ini namanya kalimat aktif. Karena yang bermain Asih dan Ema. Asih dan Ema ini melakukan pekerjaan bermain congklak, maka disebut kalimat aktif. Karena yang contoh yang kedua sini. Siki asem teh dipapaikeun ka kenca. Artinya biji asem itu dijalankan ke sebelah kiri. Nah, ya, bermain congklak. Jejer dina kalimat kedua nyaeta siki asem. Nah, di sini ada gambar jejer ya. Jejerna itu siki asem. Jadi siki asem di sini berperan sebagai subjek atau jejer. Dipapaikeun, dijalankan ka kenca. Kalau dilihat dari kalimat ini, siki asemnya subjeknya itu diam saja, tidak melakukan pekerjaan. Beda dengan ini, Asih jeung Ema sedang bermain congklak, berarti Asih melakukan pekerjaan. Sementara yang ini, siki asem itu hanya diam di tempat. Ya, siki asem teh dipapaikeun. Ya, jadi siki asemnya ini dijalankan ke sebelah kiri. Jadi posisinya dia pasif, tidak melakukan apa-apa.
Ya, biji congklaknya itu dijalankan ke sebelah kiri. Jadi dia statusnya kalimat pasif. Lanjut pada latihan 3 ya. Kita perhatikan adik-adikku sekalian, anak sekalian, latihan 3. Di handap aya sababaraha kalimah. Tangtukeun ku hidup naha kaasup kalimat aktif atau kalimat pasif. Kawas contoh. Ini ada beberapa contoh ya. Di bawah ini ada beberapa kalimat ya. Perhatikan kalimatnya. Di handap ini, di bawah ini ada beberapa kalimat. Tangtukeun, tentukan, ku hidup oleh kamu. Naha kaasup kalimat aktif atau pasif. Ya, bagaimana menjadi kalimat aktif atau kalimat pasif seperti contoh. Ini contoh ya. Contoh pertama, tadi sudah ada ya. Asih jeung Emma nuker main congkak. Berarti yang melakukan pekerjaan kan Asih. Pekerjaannya main congkak, maka disebutnya kalimat aktif. Yang kedua itu siki asem teh dipapaikeun. Nah, karena jajarnya diam aja ya, maka dia menjadi kalimat pasif. Nah, di sini ada contoh nomor 1. Logak laletik. Lubang kecil-kecil ya. Logak tuh lubang ya. Logak laletik dieusian ku siki asem. Artinya lubang yang kecil-kecil itu diisi oleh biji asem. Nu lobana masing-masing 7 siki. Nu lobana yang banyaknya masing-masing 7 siki ya. Siki itu biji ya, 7 biji. Jadi lubang-lubang yang kecil diisi oleh biji asam yang banyaknya masing-masing 7 siki. Berarti di sini nggak ada yang aktif di sini. Logak sebagai jajar itu dia diam. Ya, logaknya itu tidak melakukan pekerjaan, malah mendapat biji asam. Nah, makanya karena dia jajarnya ini tidak melakukan apa-apa, disebutnya kalimat pasif. Yang kedua, Asih nyang harepan logak belah kenca. Nah, Asih menghadap pada lubang sebelah kiri. Nah, ini juga tidak melakukan apa-apa. Asih menghadap ya, yang harepan menghadap di depan lubang sebelah kiri. Berarti Asih pun tidak melakukan pekerjaan apa-apa, maka dia menjadi kalimat pasif. Seperti itu ya. Lanjut kita pada soal nomor 3 ya. Tadi nomor 1 dan 2 sudah dicontohkan jawabannya. Sekarang kita lihat nomor 3. Kalian bisa nanti mencoret sendiri jika itu jawabannya aktif atau pasif. Nomor 3 perhatikan. Nah, anakku, Asih nyokot siki asem. Artinya Asih mengambil siki asem. Nu aya dina logak akuanana yang ada di lobang miliknya. Ya. Asih mengambil biji asem yang ada pada lubang miliknya. Nah, mengambil ini kata apa nih? Asih itu jejer. Mengambil, nyokot, mengambil itu kalimat predikatnya atau caritaannya. Nah, ini melakukan pekerjaan. Nyokot, mengambil itu melakukan pekerjaan. Setelah diambil, kemudian dijalankan gitu ya. Jadi Asih mengambil, Asih sebagai subjek atau jejer. Nyokot atau mengambil itu caritaan atau predikat. Jadi kalimat yang ketiga ini Asih melakukan pekerjaan. Nah, menurut kalian, jika melakukan pekerjaan itu kalimat aktif atau kalimat pasif? Nah, masih ingat kan tadi? Sekarang nomor 4. Siki asem teh dipapaikeun ka kenca, ke belah kiri ya. Siki asem itu dijalankan ke kiri. Nah, siki asem itu tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Dia nih statusnya jejer atau subjek. Ya, tapi dia tidak melakukan pekerjaan. Dipapaikan berarti oleh Asih, dipapaikeunnya, dijalankannya oleh Asih, sementara si asamnya tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Nah, menurut kalian ini masuk ke kalimat aktif atau pasif? Nah, begitu. Sekarang yang nomor 5. Unggal logak nu kaliwatan di asupan hiji. Setiap lubang yang terlewati dimasukkan 1. Unggal lubang ya, setiap lubang yang terlewati dimasukin 1 biji di asupan hiji. Nah, masukkan 1 biji asam ya. Menurut kalian jejernya yang mana? Caritaannya mana? Apakah jejernya ini melakukan pekerjaan atau tidak? Setiap lubang, berarti setiap lubang ini jejer. Nah, jejer ini melakukan pekerjaan atau tidak? Kalau dia tidak melakukan pekerjaan, berarti dia masuk kalimat mana? Pasif atau aktif?
Kalian tinggal mencoret salah satunya. Kalau dia pasif berarti yang kalian coret yang aktif gitu ya. Sekarang nomor 6. Perhatikan lagi, kamu tulis kalau nggak tahu artinya. Di wetan barudak awewe kersa pintrong. Nah, di wetan itu nama tempat ya, jadi bukan jejer. Tapi barudak awewe. Nah, ini kecap barang ya. Awewe berarti anak perempuan. Anak perempuan sedang sapintrong bermain tali. Nah, bermain tali ini melakukan pekerjaan atau bukan nih? Jadi subjeknya itu awewe atau barudak awewe ya, jejernya. Caritaannya sapintrong. Jadi jejernya ini sedang melakukan pekerjaan karena sapintrong itu bermain tali. Nah, kalau jejernya melakukan pekerjaan masuk kemana? Kalimat aktif atau pasif? Jika menurut kamu aktif, maka pasif yang dicoret. Jika menurutmu kalimat pasif, maka aktif yang dicoret. Paham ya? Sekarang yang nomor 7. Di kulon barudak lalaki keur main gatrik. Nah, jajarnya yang mana? Nah, ini barudak lalaki bermain gatrik. Nah, ini kan nama tempat, keterangan tempat ya. Ini barudak lalaki berarti arti anak laki-laki. Keur main gatrik, sedang bermain gatrik. Berarti subjeknya ini melakukan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Main gatrik. Kemarin sudah dibahas ya, main gatrik itu pakai apa? Berarti caritaannya itu melakukan pekerjaan dan jejernya barudak lalaki. Nah, menurut kamu jika subjeknya melakukan pekerjaan masuk pada kalimat aktif atau pasif? Kalau masuk ke aktif, maka yang dicoret kalimat pasif. Kalau menurut kalian kalimat pasif, maka yang dicoret kalimat aktif. Gitu ya. Kalian kerjakan nanti sendiri. Sekarang nomor 8. Paso sore barudak marulang. Sore hari atau sudah sore, anak-anak pulang. Ya, pada pulang. Ke imahna sewang-sewangan. Jadi sore hari anak-anak pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, kalimat ini ada nggak jejernya yang melakukan pekerjaan? Ya, kalau ada berarti aktif, kalau tidak ada berarti pasif. Jadi udah sore, anak-anak itu sedang pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, menurut kamu masuk aktif atau pasif? Nah, kamu tentukan saja nanti di garis di sininya ya. Kemudian nomor 9. Galih nuju main gatrik. Nah, Galih itu nama orang ya, berarti dia jejer ya subjeknya. Nuju main gatrik, sedang bermain gatrik. Nah, berarti caritaannya bermain gatrik. Berarti cerita ini predikat, melakukan pekerjaan. Berarti pelakunya si Galih melakukan pekerjaan. Menurut kamu jika jejernya melakukan pekerjaan itu masuk kalimat aktif atau kalimat pasif? Itu ya. Sekarang nomor 10. Papan congkak di beresan ku asih. Nah, papan congkak itu jejernya ya. Di beresan ku asih. Nah, yang membereskan si asih, berarti papan congkaknya tidak melakukan pekerjaan. Nah, kalimat ini termasuk kalimat aktif atau pasif? Kalau aktif berarti yang dicari pasif. Jika menurut kamu pasif berarti yang dicari aktif. Gitu ya. Ini untuk latihan 10. Kamu sudah mengawasi dari nomor 3 sampai 10. Tadi nomor 1 2 sudah dicontohkan. Sekarang kamu sendiri yang menjawabnya. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjut pada materi ngalarapkeun aksara gede ya. Ngalarapkeun aksara gede. Artinya ngalarapkeun itu gimana ya? Melaksanakan atau menerapkan aksara itu huruf gede itu besar ya. Jadi menerapkan huruf besar pada kalimat maksudnya gitu ya. Hidup tangtu geus nyaho yen aksara gede ya. Kalian tentu sudah mengetahui tentang aksara besar atau tentang huruf besar ya. Kalian tentu sudah mengetahui tentang huruf besar ya. Aksara gede teh dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji dina kalimat. Jadi kalian tentu sudah mengetahui tentang huruf besar yang digunakan untuk menulis huruf kahiji ya, huruf pertama pada kalimat. Huruf pada kalimat huruf pertama ya.
Selain itu, salian itu ya, dina bacaan di luhur kapanggi aksara gede dipake pikeun nuliskeun ngaran jalma. Jadi selain menuliskan pada huruf pertama dalam kalimat ya, huruf besar itu juga dipakai untuk menuliskan nama orang. Ngaran jalma itu nama orang. Contohnya Mama Nata. Nah, Mama Nata itu di awal kalimat, kemudian Nata itu huruf besarnya karena nama orang. Nata, Asi juga huruf orang, nama orang ya. Jeung Ema. Nih, jeung Ema nama orang, jadi huruf besar. Salian ngaran jalma selain nama orang, aksara gede oge atau huruf besar juga dipakai pikeun nuliskeun ya, digunakan untuk menulis. 1. Ngaran kalungguhan anu dituturkeun ku ngaran macaka. Jadi nama tempat tinggal yang dituturkan tuh disebutkan ya oleh diri sendiri ya. Nama tempat tinggal yang disebutkan oleh diri sendiri ya. Jadi kita menyebutkan nama tempat tinggal dengan dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Yang kedua, untuk nama negara, ngaran negara ya, atau seler bangsa atau suku bangsa jeung bahasa, misalnya negara Indonesia maka ditulis huruf I-nya besar. Kemudian suku bangsa, misalnya suku Jawa, J-nya besar. Suku Sunda, ya S-nya besar. Suku Kalimantan, itu besar ya. Jeung bahasa, misalnya bahasa Inggris, Inggrisnya besar. Bahasa Mandarin, M-nya besar ya. Bahasa Indonesia, ya I-nya besar gitu kan. Yang ketiga, ngaran tahun. Nama tahun ya. Kemudian nama bulan, misalnya bulan Januari, berarti J-nya huruf besar. Poe itu nama hari, misalnya hari Jumat, berarti J-nya besar. Kemudian ada hari raya, misalnya hari raya Idul Fitri, berarti I-nya besar. Hari raya Waisak, berarti W-nya besar. Hari raya Natal, maka N-nya besar. Jeung kejadian sejarah, misalnya peristiwa kejadian sejarah, misalnya peristiwa G30 SPKI, berarti G-nya besar. Misalnya peristiwa Hari Kartini, maka K-nya besar. Nah itu, jadi gunanya aksara gede, ibu ulang lagi ya, untuk menuliskan nih huruf pertama ya, aksara kahiji huruf pertama pada kalimat. Yang kedua digunakan untuk menulis nama nih, ngaran jalma, nama orang ya. Contohnya Mama Nata, Asi, Ema. Kemudian untuk menulis tempat tinggal oleh kita sendiri. Kemudian nama negara. Kemudian nama suku bangsa dan bahasa. Ya, di sini ada bahasa. Kemudian yang ketiga menuliskan tahun. Nah, tahun, kemudian nama bulan, kemudian nama hari, di sini seperti hari Jumat, J-nya besar, hari Minggu, Minggunya besar. Kemudian hari raya. Nah, tadi hari raya misalnya hari raya Galungan ya, berarti huruf G-nya besar. Hari raya Natal, N-nya besar. Jeung kejadian sejarah. Nah, ini misalnya monumen nasional, itu kan ada kejadian sejarahnya, berarti M-nya besar ya. Yang kemudian yang keempat, ngaran macakal dina geografi ya. Nama-nama dalam geografi. Macakal itu kita menyebutkan sendiri secara mandiri. Nah, dalam materi geografi, misalnya nama gunung, misalnya Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Papandayan. Nah, itu kan geografi, nama gunung disebutnya besar ya. Misalnya Bukit Barisan, nah Barisan besar. Danau Toba, nah, Danau Toba itu nama geografi ya, itu Tobanya pakai huruf besar. Kemudian nomor 5, ngaran resmi badan lembaga pemerintah, ketatanegaraan jeung dokumen resmi. Nama badan, misalnya ngaran resmi badan itu seperti misalnya BKN, BKD ya, atau mungkin kantor lurah, kelurahan, itu badan ya. Lembaga pemerintah itu ya kantor lurah, kantor kecamatan, atau kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi gitu ya. Kemudian ketatanegaraan. Ketatanegaraan misalnya badan resmi itu BPK, MPR, nah itu besar ya. Dan dokumen resmi misalnya akte,
Nah, itu huruf besar ya. A-nya itu akte, kemudian surat kenal lahirnya, S-nya itu akte gitu ya. Surat kenal lahir, S-nya besar. Kemudian nama buku, ngaran buku. Ngaran buku, ngaran majalah, surat kabar, jeung judul. Nah, judul karangan. Judul karangan juga harus besar ya. Jadi nama buku, majalah, surat kabar, dan judul buku. Iwal ti partikel di kah ti pikeun jeung anu jeung. Selain partikel ya, selain dari partikel ini di ka ti pikeun jeung anu jeung sajabana ya. Nu lain dina posisi awal. Ya, jadi selain kalimat-kalimat ini atau partikel-partikel ini ya, yang lainnya yang selalu ada di posisi awal. Sekarang kita contoh lihat nomor 4, latihan 4. Larapkeun aksara gede dina kalimat dihandap kalawan bener seperti contoh. Terapkan huruf besar pada kalimat di bawah supaya atau hingga bener seperti contoh. Contoh, Gali jeung ganda. Nah, Gali itu nama orang, berarti G-nya besar. Ganda juga nama orang, berarti G-nya juga besar. Yang lainnya enggak perlu. Gali jeung ganda keur main layangan, berarti yang dirubah hanya nama orang. Gali jeung ganda keur main layangan. Yang kedua, emangna jadi camat si Sompet. Yang dirubah mana? E di sini karena di awal dia, di awal kalimat. Terus statusnya juga emangna, bukan emang ya, tapi emangna gitu. Emang tuh kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesianya paman. Emangna jadi camat, si Sompet, ci-nya huruf besar. Kenapa? Karena dia itu nama tempat. Nah, nama tempat, nama suku, nama negara, nama wilayah huruf besar. Ini C-nya. Nah, sekarang cita-citana hayang jadi bupati. Mana yang dirubah? Pasti di awal kalimat berarti C. Cita-citana hayang jadi bupati. Nah, bupati ini nama kelembagaan nih. Ya, kelembagaan berarti B-nya harus huruf besar. Nah, ini contohnya nanti kalian tulis ya. Kemudian nomor 3, 4, 5 juga kalian isi. Mana yang harus diganti huruf besar? Seperti nih, di negara Walanda. Walanda itu Belanda, berarti nama negara, dia harus huruf besar. Ya. Bekles teh ngaran kaeulina nu asalna tina negara Belanda. Tuh, ternyata permainan bekel dari negara Belanda. Nah, Walanda itu nama negara, berarti harus diganti huruf besar. Ya. Umi meuli dodol Garut. Nah, di sini ada di awal kalimat, kemudian ada nama kota di sini. Harus besar. Ya. Kemudian di sini juga ada nama nih, nama hari. Harus huruf besar ya. Paham ya? Jadi ini kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kalian rubah mana saja yang harus menjadi atau dirubah menjadi huruf besar. Baik anak-anakku sekalian, materi hari ini pembelajaran bahasa Sunda membuat kalimat menggunakan aksara gede dan melakukan kalimat aktif dan pasif sudah selesai. Ibu harap kalian semua paham. Jika kalian mau mendengarkan dari awal sampai akhir dengan seksama, pasti kalian paham. Ibu harap kalian bisa mengerjakan soal-soal yang tertinggal di sini. Ya, maka hari ini Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.